Pemirsa, apa yang membuat Gerindra dan PKS akhirnya sepakat mengusung masing-masing kadernya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta? Apakah ini kesepakatan sepenuh hati, separuh hati, atau masih ada rasa sakit hati? Karena sesungguhnya kursi DKI 2 disebut menjadi jatah PKS setelah Sandiaga mundur. Lalu bagaimana pemahaman dua cawagup DKI ini tentang problematika ibu kota? Kami menghadirkan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta. Yang pertama ada Nurmansyah Lubis dari PKS atau Bang Aceh. Selamat sore, Bang Aceh. Dan nanti juga akan bergabung sebentar lagi Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Saya akan ke Bang Aceh terlebih dahulu. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya Gerindra dan PKS ini sepakat untuk mengganti total dua nama yang sebelumnya diusung oleh PKS, kemudian muncul nama baru ada dari Gerindra Ahmad Riza Patria dan nama Bang Aceh. Ya, saya pikir udah kelar ya. Artinya persoalan-persoalan kenapa diganti, kenapa begini, kenapa begitu. Sekarang bagusnya move on aja gitu. Sudah mau move on nih, totally move on. Yes. Jadi yang belakang-belakang sudah dilupakan. Sekarang, tapi saya hanya ingin tahu saja kenapa sampai bisa muncul dua nama ini, kesepakatan itu bagaimana bisa terjadi kesepakatan? Ya, saya pikir udah banyak didengar ya semua bahwa dinamika politik itu kan memang senantiasa berubah ya. Artinya saat itu teman kita Saihu, Pak Agung udah sekian lama dengan kondisi yang ya quote lah ya, akhirnya tidak terpenuhi quorum untuk memparipurnakan beliau ya, dengan alasan berbagai macam. Akhirnya ya win-win solution lah ya. Artinya kemudian PKS diminta untuk memilih dari 4 yang diajukan, akhirnya terjadilah akhirnya sekarang Nurmansyah Lubis dengan Riza begitu. Apakah Bang Anca memang nama Bang Anca ini lebih bisa diterima oleh semuanya sehingga akhirnya Bang Anca lah yang terpilih dari PKS? Ya, jadi kebetulan saya tuh 10 tahun kan di DPRD. Jadi mungkin pertimbangan itu pun saya 12 tahun sebagai birokrat di BPKP auditor. 7 tahun jadi profesional di insurans. Kemudian 10 tahun itulah menjadi bobot mungkin. Ya. Walaupun mungkin saya bukan kader terbaik, tapi mungkin ya ini kadar Allah. Kita bersanding dengan Bang Riza. Jadi apa dong yang membuat Bang Anca selain tadi pengalaman di DPRD, kalau tadi Bang Anca merendah mengatakan bukan kader terbaik tetapi ini sudah jalan dari Allah, berarti apa kuncinya? Kebetulan teman-teman yang sekarang di Dewan ini secara personal banyak dikenal. Ya, mungkin jadi, sudah lobby-lobby politiknya sudah lebih bagus karena pengalaman DPRD. Interpersonal ya, namanya temen kan. Oke. Bang, tadi Anda katakan sudah move on. Kunci untuk bisa move on itu apa? Ya, kebesaran hati semua masing-masing kita. Apakah sudah ada kesepakatan baru? Saya pikir sudah final, Pak Gubernur sudah menyampaikan nama-nama Nurmansyah Lubis dan Riza untuk diparipurnakan, untuk dipilih. Panitia pansel pun segera nanti dimasukkan dalam tata tertib. Ya udah sekarang kita musyawarah atau nanti voting, begitu kan? Tinggal mekanisme saja disepakati. Mekanisme teknis aja. Biar karena memang ini sudah terlalu lama kan. Betul. Masyarakat menanti siapa sih wakil gubernur. Masalahnya begini Bang Anca, kenapa saya ingin merecek kembali kesepakatannya ini sudah betul-betul 100% atau tidak? Karena supaya tidak terulang kembali, ya kan? Sudah dua nama diusulkan kemudian nggak jadi ganti lagi, supaya tidak terulang kembali. Makanya yang ingin saya tanya adalah ini betul-betul kesepakatan yang sepenuh hati tanpa ada lagi embel-embel mempertanyakan konsistensi atau komitmen dari Pak Prabowo dengan Pak Sohibul pada saat di Kertanegara September 2018 lalu. Sudah kelar. Tidak akan mempertanyakan itu lagi. Udah. Nurmansyah Lubis, Riza sebagai calon wakil gubernur pendamping Bang Anies begitu. Bang Ansyah, kalau tadi Anda bilang ini adalah win-win solution. Tetapi ada yang beranggapan bahwa PKS ngalah lagi nih. Benar gak itu? Saya pikir sudah baik lah, nggak ada ngalah, nggak ada menang ya. Karena memang yang menjadi kenyataan politik bahwa dengan kebesaran hati PKS akhirnya juga mempersilahkan Gerindra untuk maju kadernya bertanding dengan PKS begitu. Gitu Mbak. Jadi tidak mau mempermasalahkan lagi. Sebetulnya ini kan jatah PKS bukan Gerindra. Ya walaupun ada hal-hal kecil yang saya bilang kemarin tadi di pagi hari. Masalah kayak pengumuman,
PKS ditinggal sehari, one day, ya nggak apa-apa. Karena memang orang PKS tuh baik-baik lah ya. Dalam bersaudara, dalam berteman jarang mengkhianat kita. Oke. Iya. Jarang mengkhianati tapi dikhianati. Ya namanya pengkhianat kan setiap orang bisa lapang dada. Saya pikir bukan mengkhianati ya, mungkin kepleset dikit dah gitu ya. Oke. Iya. Jadi benar ya sekarang sudah berlapang dada. Iya. Saya ada cek ya masalah. nanti ke Mas Dicek, Riza juga, silakan. mudah-mudahan Iya. Mas Riza Iya. bisa segera bergabung Tidak akan bersama berubah kita. lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa dan sekarang sudah bergabung bersama kami di sini Ariza Patria, calon wakil gubernur dari Partai Gerindra. Bang Riza, selamat sore. Selamat sore. Bang Riza, tadi saya sudah ngobrol banyak dengan Bang Ancah. Giliran Bang Riza, saya ingin tanya sedikit soal latar belakang sampai terbentuknya kesepakatan dua nama ini yang dimajukan. Mas Riza kan juga menyisikan beberapa kandidat lain, kader lain dari Gerindra lainnya. Apakah itu karena Bang Riza melakukan lobby politik internal dan juga melobi PKS? Iya, sebenarnya kita harus jujur bahwa memang setelah kosong ditinggal oleh Sandi, memang ada kesepakatan antara PKS dengan Partai Gerindra bahwa kursi Cawagup ini ingin diisi dari kader Partai PKS. Oh, itu diakui ya? Oh iya, memang itu kesepakatan Oke. di awal. Dan PKS mengusul dua kadernya. Namun demikian dalam prosesnya di DPRD belum selesai, gitu ya. Karena memang ada beberapa, ya saya menyebut teman-teman di DPRD yang belum melaksanakan menyelesaikan tugasnya di pansus dan sebagainya. Kemudian antara PKS dengan Partai Gerindra mencoba mencari solusi yang terbaik agar posisi Wagub ini tidak kosong karena sudah setahun lebih. Ya. Akhirnya disepakati bersama agar mengganti dua calon yang sudah diusung dengan cara mengganti satu dari kader PKS dan satu dari kader non PKS. Oke. Gitu. Oke. Kemudian karena kita menghargai posisi ini adalah posisi PKS, kami tidak mengusulkan satu nama, tapi kami justru mengusulkan beberapa nama yang kebetulan namanya bergulir. Ya diusulkan akhirnya 4 nama. Oke. Ada Ferry Juliantono, Ya. ada Ares Lukman, Ya. ada Sekda Saipullah, dan kebetulan ada saya Ahmad Riza. Dan nama inilah yang kami rekomendasikan DPP kepada PKS. Kami mempersilahkan sepenuhnya Oke. PKS untuk memilih satu dari 4 nama. Jadi Bang Riza ini juga dipilih oleh PKS ya? Betul. Wow. Jadi bukan Oke. Gerindra yang meminta ini harus Ariza tidak gitu atau si A si B Ariza si C. dipilih PKS untuk berkompetisi bersama. Kami mempersilahkan PKS mengambil satu dari 4 nama. Oke. Dan PKS memutuskan satu nama dari PKS, Baik. yaitu Bang Nurman Salubis. Oke. Dan kebetulan satu dari 4 nama saya. Ini terakhir pertanyaan saya soal bagaimana akhirnya terjadi kesepakatan dua nama ini sebelum kita move on ke persoalan di DKI Jakarta. Bang Riza, kalau tadi Anda katakan sebetulnya memang betul ada kesepakatan bahwa kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandi itu menjadi jatah dari PKS. Tetapi karena dua nama yang diusulkan oleh PKS itu tidak diterima atau terjadi polemik lah ya di DPRD. Apakah itu berarti salahnya DPRD atau memang sebetulnya Gerindra dari awal juga mengincar? Sebetulnya kursi itu kan Sandi dari Gerindra. Idealnya memang diisi oleh Gerindra. Tapi ada kesepakatan dengan PKS. PKS ingin bahwa kursi itu diisi PKS. Kami dengan ini mengokekan, kami mengiyakan ketika itu. Dan akhirnya memang 2 nama dari PKS. Namun di DPRD Jadi proses tidak selesai. DPRD yang salah? Iya, di Proses DPRD yang salah ya? Oke. Jadi DPRD yang tidak bisa menyelesaikan. Sejujurnya kalau DPRD bisa menyelesaikan, selesai sudah. Nah karena sudah 1 tahun lebih, Oke. akhirnya kita mencoba mencari solusi atas kebuntuan ini. Memang pilihannya kan ada 3. Baik. Diteruskan 2 nama itu, tapi kita tidak tahu kapan selesainya. Atau pilihan kedua dibiarkan kosong. Baik. Atau pilihan ketiga dicari formula baru. Nah inilah sekarang ada formula baru, yaitu 1 dari PKS, 1 dari Gerindra atau non Gerindra. Oke. Karena yang kami usulkan 4 nama itu tidak semuanya Gerindra. Oke, baik. Ada yang bukan non Gerindra. Oke, jadi seperti kata Bang Aceh ini sudah win-win solution untuk kedua. Pemirsa, apa yang membuat Gerindra dan PKS akhirnya sepakat mengusung masing-masing kadernya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta? Apakah ini kesepakatan sepenuh hati, separuh hati, atau masih ada rasa sakit hati? Karena sesungguhnya kursi DKI 2 disebut menjadi jatah PKS setelah Sandiaga mundur. Lalu bagaimana pemahaman dua cawagup DKI ini tentang problematika ibu kota?
Kami menghadirkan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta. Yang pertama ada Nurmansyah Lubis dari PKS atau